Dormammu marah dan berteriak, "Brengsek, kamu sedang menguji kesabaranku. Selamat, kesabaranku sudah benar-benar habis karenamu. Saudaraku, serahkan padaku dan bunuh dia." Baik, semua orang berteriak dengan keras, dan suasananya sangat mencekam. Ada suara yang sangat keras, bahkan langit-langit di gudang pun terasa sedikit bergetar. Semua preman mengambil senjata di tangan, kemudian segera memperkecil lingkaran pengepungan. Mereka segera berkata, "Tunggu sebentar." Dormammu meringis, "Kamu mau meminta pengampunan? Maaf, aku sudah memberimu kesempatan, kamu yang tidak memanfaatkannya. Sekarang kamu sudah tidak mempunyai kesempatan." Mereka segera berkata, "Kamu sudah salah paham padaku. Aku bukan ingin meminta pengampunan, hanya saja aku ingin memberitahu kalian, kalian hanyalah sekelompok sampah, kamu sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkanku melakukannya." "Sial." Dormammu sangat marah, "Kamu benar-benar sangat sombong. Lebih baik kamu mengatakan perkataan ini pada Yama saja." Mereka tetap tenang, diam, coba kalian mendengar. Semua orang menjadi bingung, apa yang mereka dengar. Semua yang berada di situ perlahan menjadi diam. Ada suara gemuruh. Ini suara pesawat. Suaranya berdengung. Ada banyak mobil di sekitar. Terdengar seperti ada suara seperti sesuatu yang hancur dan air yang mengalir. Apakah akan ada kapal uap yang sedang menuju ke sini? Dormammu mengerutkan keningnya, "Apa yang kamu lakukan? Gerakan apa ini?" "Reka, kalian akan tahu setelah keluar untuk melihatnya." Dormammu melirik pria yang pendek di sebelahnya, "Draven, coba kamu keluar untuk melihat." "Oke." Draven segera menyetujuinya, kemudian berjalan keluar dari gudang. Tapi hanya melirik sekilas, Draven tiba-tiba mengencangkan pupil matanya, kemudian jantung berdetak dengan cepat. Langit yang tidak jauh dari sini, beberapa helikopter terbang menuju ke sini. Di daratan, ada banyak kendaraan lapis baja, bahkan tangki juga melaju ke sini. Bahkan masih ada beberapa kapal yang mondar-mandir di sungai. Ini bukan intinya. Intinya adalah semua kendaraan ini memiliki tanda militer. Militer laut, darat, udara memulai perjalanan. Apakah ingin mengepung dermaga yang terbengkalai ini? Sialan. Seluruh tubuh Draven menjadi gemetar. Draven ketakutan hingga mengompol di tempat. Saat ini, perkataan yang dikatakan oleh Reka secara tidak sengaja muncul di dalam pikiran Draven. Reka mengajak Jenderal Perang Gok untuk menangkap pembunuh yang mencuri jubah. Sialan, apakah ini benar-benar pasukannya Jenderal Perang Gok? Pria itu benar-benar mengajak Jenderal Perang Gok. Pemahaman ini membuat Draven merasa pasrah di tempat. Terdengar suara Dormammu dari gudang. "Draven, situasi apa itu di luar?" Sekarang Draven baru sadar dari ketakutan yang sangat luar biasa. Draven tidak menjawab pertanyaan Dormammu, tetapi malah melarikan diri. Di situasi sekarang, tentu saja hal yang penting adalah melarikan diri. Kemudian Dormammu, "Kamu mati atau tidak mati, ini sama sekali tidak ada hubungan denganku." Dormammu berteriak beberapa kali, tapi tidak mendapatkan jawaban dari Draven. Dormammu tiba-tiba menjadi marah. Pada saat yang bersamaan, suara gemuruh menjadi semakin dekat. "Sialan." Dormammu berkata dengan marah, "Tampaknya pasukan bantuan yang kamu cari sudah tiba." Kemudian gerakannya tidak kecil. "Tapi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka sudah datang ke sini? Kami ada begitu banyak orang, kamu bisa membunuhmu dalam waktu 3 menit. Saudara-saudara, bunuh dia." "Oh." Tiba-tiba terdengar suara mekanis yang cepat. Dormammu berkata dengan marah, "Sialan, apakah kamu melapor polisi? Kamu melanggar aturan." Tapi tidak apa-apa, aku memiliki hubungan di dalam kantor polisi, aku akan menelepon sekarang." Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Coba kalian mendengar dengan teliti, ini bukan peluit polisi, tapi ini merupakan peringatan serangan udara. "Dormammu, peringatan serangan udara. Kamu jangan membodohiku, sekarang sudah zaman apaan, bagaimana mungkin masih ada orang yang menyembunyikan peringatan serangan udara?" Peng! Suara keras yang menggetarkan dunia langsung memotong perkataan Dormammu.
Pada detik selanjutnya, gudang yang awalnya sangat gelap tiba-tiba menjadi terang. Embusan angin kencang bertiup kemari, angin membawa bau mesiu yang kuat. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala. Atap sudah hilang, atap malah hilang, kemudian menghilang secara tiba-tiba. Aneh sekali, Dormammu berkata dengan suara gemetar, baru saja, apa yang baru saja terjadi? Siapa yang melihatnya? Seorang bawahan meratap, bola meriam, itu bola meriam. Tadi ada sebuah bola meriam yang mengangkat atap. Bola meriam, bagaimana mungkin ada bola meriam di sini? Suara gemuruh. Beberapa helikopter militer perlahan-lahan terbang di pandangan mereka. Helikopter juga membawa senjata api. Dormammu sudah meledak. Sialan, militer sudah datang ke sini. Takutnya rencana hari ini akan gagal, bahkan ada risiko yang mungkin ditangkap. Sampai sekarang ini, Dormammu masih belum menyadari bahwa ini adalah pasukan bantuan yang dicari oleh mereka. Lucu sekali, bagaimana mungkin preman memiliki kemampuan untuk meminta bantuan dari militer. Dormammu masih menganggap bahwa nasib dirinya sendiri tidak baik, sehingga bertemu dengan permainan perang. Dormammu berteriak dengan marah, lari, cepat lari, jangan tertangkap. Sekelompok orang segera melarikan diri dengan memalukan, semuanya berlari keluar dari gudang. Tapi begitu berlari keluar dari gudang, sekelompok orang ini bergegas kembali lagi, abis, kita benar-benar akan mati di sini. Dormammu masih belum berlari keluar, Dormammu tidak tahu situasi yang ada di luar, jadi segera bertanya, apa yang terjadi di luar? Kendaraan lapis baja, tangki. Seseorang berteriak, semuanya sudah mengepung kita. Ah, apa? Sepasang kaki Dormammu gemetar, satu kakinya terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai. Untungnya Dormammu langsung memegang dinding yang ada di sebelahnya, sekarang baru bisa berdiri dengan stabil. Kendaraan lapis baja dan tangki sudah mengepung mereka. Sialan, kita hanyalah sekelompok preman yang tidak memenuhi syarat, kalian membawa helikopter, kemudian tangki dan kendaraan lapis baja, apakah ini masuk akal? Kami tidak berani menerima penghargaan khusus seperti ini. Dormammu berusaha menahan ketakutan yang kuat, kemudian berteriak, lompat ke sungai, cepat lompat ke sungai, melarikan diri melalui jalur air. Semua orang perlahan-lahan tanggap, kemudian melihat ke arah jendela. Tapi pemandangan di sungai yang ada di luar jendela membuat mereka semakin putus asa. Kapal militer sudah menutupi semua sungai. Kali ini, mereka benar-benar tidak mungkin untuk melarikan diri. Serangan yang kuat membuat Dormammu tidak bisa menahannya lagi, pada akhirnya berjongkok di lantai, abis, sepenuhnya abis. Mereka melangkah maju dan menepuk pipi Dormammu dengan lembut, tindakanku yang menempatkan diri sebagai sasaran empuk. Apakah Anda menyukainya? Semua orang melihat ke arah mereka dengan tatapan takut. Menempatkan diri sebagai sasaran empuk. Ini yang dikatakan oleh mereka, menempatkan diri sebagai sasaran empuk. Beberapa orang ini benar-benar diatur oleh mereka. Dormammu menelan ludah dengan kuat, suaranya terdengar sangat gemetar, sebelumnya kamu benar-benar menelepon Jenderal Perang Gok. Beberapa orang ini merupakan pasukannya Jenderal Perang Gok. Kamu, siapa kamu? Mereka tersenyum dengan penuh makna, kamu tebak saja. Dormammu berpikir dengan cepat, hanya ada satu orang di dunia yang bisa memerintah Jenderal Perang Gok, yaitu Tuan Agung Valkyrie. Mereka juga bermarga Valkyrie, jangan-jangan, Dormammu memejamkan matanya dengan putus asa, air mata mengalir ke wajahnya. Dormammu sudah melakukan persiapan untuk mati. Jika sudah menyinggung Tuan Agung Valkyrie, apakah masih bisa hidup? Menjadi lelucon terbesar di dunia. Peng! Pintu gudang ditendang terbuka. Asistennya Lone Wolf memimpin satu tim pasukan untuk bergegas masuk. Jangan bergerak, berjongkok di lantai dengan sepasang tangan memeluk kepala, kalau tidak, kalian akan dibunuh di tempat dengan otoritas hukum. Semua orang sudah putus asa, bagaimana mungkin masih berani melawan, semua orang melakukannya dengan patuh. Tapi ada orang merasa tidak puas, jadi menjelaskannya, demi apa menangkap kami?
Asisten itu berpikir sejenak, siapa menyuruh kalian mencuri jubah biksu? Semua orang, mereka meletakkan sepasang tangan di belakang punggung, kemudian berjalan keluar dari gudang. Di luar pintu, Lone Wolf sudah memimpin para prajurit untuk membentuk formasi menyambut. Begitu mereka berjalan keluar, semua orang segera berlutut dengan satu kaki. Berlutut dengan satu kaki merupakan adalah etiket paling mulia dari seorang prajurit. Tuan Agung Valkyrie merupakan idola dan seorang tokoh legendaris di dalam hati mereka. Jika bisa berlutut untuk Tuan Agung Valkyrie, ini merupakan kehormatan besar bagi mereka.